kembali lagi kita di Om Adipa. Malam ini saya kehadiran seorang sahabat yang kita sebut saja namanya Agus. Dulunya Agus Aryan nama panggilannya. Sekarang ganti Agus Sanwood apa gimana namanya? Sekarang ini Apa Agus lagi jalan-jalan? mencoba merintis sebuah nama gitu ya. Oke. Yang dimana maknanya itu ya untuk usaha saya juga, untuk mempromot Lombok gitu. Goal mimpi besarnya itu mempromosikan Lombok secara lebih luas. Namanya Om Agus Jalan-Jalan. Om Agus jalan-jalan ya. Itu bahkan sampai saya cukup sering lihat Gus ininya di sosial medianya Om Agus jalan-jalan gitu. Banyak video yang dipublish, yang di-share sama teman-teman juga. Nah, sebelum kita ke situ, sebelum ke konteks Om Agus jalan-jalan. Nah, saat ini kan Agus lagi fokus juga di salah satu dibilangnya apa ya, asosiasi atau asosiasi atau organisasi ya. Atau organisasi yang disebut dengan Japnas. Nah, Japnas itu apa sih ininya? Jadi Japnas itu adalah merupakan sebuah organisasi perkumpulan pengusaha-pengusaha ya. Oke, pengusaha. Nah, jadi kepanjangannya jadi Jaringan Pengusaha Nasional. Jaringan Pengusaha Nasional. Oke. Di mana yang disebut nasional itu berada dari Sabang sampai Merauke itu akan ada. Tapi sekarang ini karena Japnas baru berusia 5 tahun, baru 21 provinsi yang sudah menaungi ada Japnasnya. Jadi di Japnas itu ya berkumpul teman-teman yang entrepreneur ya, yang punya usaha. Intinya seperti itu. Nah, untuk area, berarti kan dia per area ya? Per area. Japnas ini. Nah, Agus sendiri sebagai ketua. Saya kebetulan dipercaya menjadi ketua umum untuk pengurus wilayah Nusa Tenggara Barat. NTB ya? Dari 2018 ya. Dari 2018. Durasi kepengurusannya itu sampai 5 tahun. Jadi nanti 5 akan tahun ya? berakhir di 2023. Oke, bentar lagi berarti ya? Iya, tahun berarti depan. akan ada penunjukan lagi? Akan ada yang namanya musda. Musyawarah. Oke. Ya. Ada kemungkinan akan melanjutkan sebagai ketua di situ. Tapi ada peluang seperti itu nggak? Atau memang harus diganti per 5 tahun kalau sebagai? Dari ADART-nya kita dimungkinkan untuk bisa maju lagi. Tergantung kebutuhan. Ya, tergantung nanti kita lihat kalau seandainya sudah ada kader-kader yang memang sudah siap, ya kita pasti akan memberikan kesempatan. Tapi kalau seandainya ya kita lihatlah perkembangannya ya, karena di Japnas sendiri emang agak sedikit berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Cara pemilihan kepengurusan, pemilihan ketua umum itu bukan dengan pemilihan secara suara, tapi menggunakan yang namanya kita harus mengajukan diri dulu untuk menjadi kandidat, terus nanti akan ada dikurasi berarti siapa yang akan menjadi ketuanya. Kayak ada tes dari internal, dari eksternal juga. Seperti itu. Ya. Untuk pemilihan ketua berarti ada peran campur tangan Japnas pusat berarti. Iya. Iya, pasti itu. Karena mereka yang sebagai yang menaungi kita, jadi prosesnya itu dari Japnas pusat. Fit and proper test. Jadi nanti akan ada fit and proper test. Semua kandidat itu, kalau nanti ada kandidatnya lebih dari 1, nanti akan di fit and proper test secara live gitu ya. Jadi bisa langsung disaksikan. Jadi nggak ada lagi
semacam apa namanya itu, Settingan, udah iya, ada settingan ya. settingan. Ya Iya, benar-benar. seperti itu, ini benar-benar Ya fair lah ya. fair. Oke. Nah, kalau bicara kan ini kalau dari singkatannya nih, Jaringan Pengusaha Nasional. Nah, untuk yang daerah NTB atau mungkin kalau secara global, siapa yang bisa masuk ke dalam Japnas ini menjadi membernya lah katakan. Jadi untuk menjadi member Japnas ataupun pengurus itu syaratnya adalah benar-benar seorang personal warga negara Indonesia Oke. di atas 18 tahun, telah memiliki usaha, Oke. walaupun mungkin badan usahanya belum terbentuk, tapi real punya usaha, bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Kelurahan. Itu sudah bisa mendaftar sebagai member ataupun pengurus. Nah, Oke. setelah nanti teman-teman sudah join di Japnas, nanti pengurus akan mendorong untuk segera melakukan registrasi badan usahanya, karena Oke. sebagai warga negara yang baik, Wajib usaha pajak lah wajib ya. Iya. banyak hal yang harus dipatuhi. Iya, benar. Oh, begitu ya. Jadi karena selama ini mungkin belum banyak atau mungkin juga belum tersosialisasi lebih masif mungkin ya. Iya, betul. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang seperti Agus katakan bahwa memiliki usaha dan terbukti ya, Iya. secara real gitu bahwa mereka memiliki usaha, bisa gabung ya. Iya, betul sekali. Untuk ininya sekretariatnya ada di mana? Japnas Sekretariatnya yang kita NTB. ada di Rumah Sinergi Japnas namanya, di Jalan Catur Warga nomor 35. Catur Warga Ya, 35 di ya. samping Sunwood Aryan Hotel. Oke, di samping Sunwood ya. Ya, betul. Sebelah Sebelah kirinya ya. kiri Sebelah ya. kiri. Oke. Ya di situ ya. Ya. Nah, untuk NTB sendiri, Gus, itu sejak kapan sih ini Japnas ada di NTB? Kita di NTB itu sejak 2018 di bulan Mei. Oh, Mei ya. Ya, makanya Oke. Japnas NTB sendiri memang setelah dibentuk 2 bulan kemudian kalau nggak salah ya, terus kita beruntun kena force major ya, ada gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya ya kami belum sempat benar-benar mengeksplor teman-teman untuk bisa bergabung. Akhirnya kita harus fokus dengan usaha-usaha kita masing-masing, menyelamatkan untuk bisa bertahan, karena kebetulan gempa 2018 itu benar-benar dahsyat banget efeknya untuk kegiatan usaha kita semua. Jadi hampir 2 tahun itu pemulihan itu sangat berat sekali. Belum lagi kita bisa berdiri tegak, tiba-tiba udah dihantam pandemi ya. Pandemi. Ya memang situasinya kurang mendukung untuk keberadaan Japnas di NTB, tapi tidak merupakan satu alasan untuk kita tidak terus menggaungkan, terus berbuat sesuatu. Tetap kita melakukan dengan online juga, ya kan. Bagaimana mensosialisasikan Japnas, karena di Japnas sendiri jaringan kita kan merupakan jaringan. Jadi ya kita berkumpul untuk membahas hal-hal yang kita hadapi di permasalahan-permasalahan di dunia usaha. Karena setiap individu, setiap bisnis, setiap perusahaan, tantangan dan kendala-kendalanya itu memang beda. Benar. Sangat berbeda. Benar. Nah, sehingga diharapkan dengan berjapnas itu at least kita saling menguatkan dengan bertukar informasi. Benar. Karena satu sama lain sebenarnya kita sudah punya bisnis masing-masing. Iya. Nah,
syukur-syukur nanti bisnis masing-masing itu bisa saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Simbiosis mutualisme ya Simbiosis, terjadi ya. betul. Ya. Salah satu contoh umpamanya kami kebetulan bisnisnya hospitality, punya hotel. Nah, nanti ada teman-teman dari daerah lain pas mau berkunjung ke Lombok atau ke NTB, ya mereka akan lebih nyaman, lebih confident untuk stay di hotel temannya sendiri kan. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, begitu juga ke bisnis-bisnis yang lain juga gitu. Jadi kalau ada teman dari daerah lain, contohnya mencari bibit sapi Bali kan termasuk cukup dominan di NTB ya, di Lombok. Nah mereka bahkan karena kesulitan mencari di Bali, mereka carinya ke Lombok. Dan pastinya nyarinya ya member Japnas sendiri. Minimal mereka trust dengan sesama membernya, dan kita pasti akan memberikan karpet merah kepada teman-teman yang datang dari luar kota. Dan karena memang legal kan, jadi tidak diragukan lah. Betul. Ininya, ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita membutuhkan sesuatu di daerah lain yang memang sudah terbentuk pengurus wilayah Japnasnya, wah itu udah karpet merah. Kita dapat satu privilege. Daripada kita sama sekali nggak punya teman di provinsi tersebut. Benar. Nah itulah hal-hal yang sebenarnya sangat menonjol di Japnas, yang benar-benar bisa kita manfaatkan. Bagus sekali berarti. Betul. Itu nggak ada semacam persyaratannya semudah itu tadi ya? Betul. Bidang usahanya pun nggak ada kriteria tertentu. Bidang usahanya itu benar-benar general. Kita benar-benar dari A sampai Z lah, karena namanya bisnis di muka bumi ini kan berbagai macam. Ibaratnya nih dari supplier tali rapia sampai tali tambang itu. Masuk kan? Juga ya. Masuk juga gitu. Berarti musik sangat mungkin ya. Musik apalagi sangat kita butuhkan. Oke. Ada yang senang. Kalau SMS sudah masuk Japnas belum ya? Anggota. Gitu ya. Jadi sekarang akhirnya semakin paham saya. Tadinya saya juga bertanya-tanya, Japnas kan saya sering tuh liatin sosial medianya Agus jalan-jalan, khususnya tuh agak fokus ke situ. Nah itu menarik itu. Nah untuk programnya sendiri Gus, programnya apa aja yang ada di Japnas? Nah kita di Japnas yang memang diwajibkan itu dari pusat sampai di wilayah adalah Diklatwil. Diklatwil itu diadakan setahun sekali, di mana kita untuk merefresh gitu. ADART, bagaimana kita berorganisasi. Karena memang nggak semua orang punya passion di organisasi. Betul, banyak kalangan berpendapat bahwa di organisasi buang-buang waktu, ya kan. Terus masih risih mungkin atau banyak hal. Ya, saya nggak menampik itu karena di awal saya pun juga mengalami hal yang sama. Nah, tapi ternyata setelah saya terjun langsung di organisasi, ini sangat mempermudah sekali sebenarnya untuk kita dalam segala urusan gitu. Karena bisnis kita bermacam-macam kan. Benar. Tiba-tiba kita butuh supplier kain mungkin atau percetakan atau apapun gitu. Tinggal kita bisa browsing di japnas.com atau japnas.org. Nah itu at least di jaringan Japnas sendiri sudah bisa kita dapatkan sumber-sumbernya. Nah terus ada yang namanya business matching. Jadi business matching itu dilakukan 2 kali dalam setahun di tingkat nasional, dan ada juga yang di tingkat internasionalnya. Sampai dengan mengundang pengusaha-pengusaha muda di Asia Tenggara, termasuk asosiasi-asosiasinya. Jadi Japnas ingin menjembatani
ya, pengusaha-pengusaha di Japnas dan di luar Japnas pun bisa join. Jadi emang ya. benar-benar ini Oke. adalah sebuah upaya yang dilakukan Japnas sesuai dengan apa namanya itu tagline-nya adalah ingin menjadikan Indonesia itu tidak hanya negara yang berbasis konsumen, Oke. ya, untuk bisa merubah menjadi negara yang produsen, ya. Produsen, ya. Jadi bisa lebih meningkatkan lagi apa namanya Taraf value, hidup, ya. ya, taraf hidup. Berarti itu yang bisa join ke dalam program itu ada persyaratan khusus. Ya, nantinya tentunya member-member Japnas yang apa namanya nanti akan dikurasi, Ya. dikurasi Oke. karena nggak semua juga apa member-member Japnas, anggota Japnas yang memang siap untuk di bisnis matching kan gitu ya. Oke. Nah, jadi kita nanti kurasi teknisnya, ada teknisnya. Nah, sekaligus juga kita akan mengundang teman-teman pengusaha yang di luar Japnas agar bisa lebih memperluas, tidak hanya di antara Japnas saja. Oke. Mungkin dengan asosiasi yang lain ataupun pengusaha yang non partisipan organisasi. Jadi memang itu yang kita gagas gitu, walaupun belum maksimal karena apa namanya Japnas di NTB sendiri kan 2018, terus 2 bulan setelah pelantikan kami pengurus tiba-tiba ada gempa, terus yang bertubi-tubi, terus 2 tahun kemudian ada pandemi. Jadi ya saya juga meminta maaf kepada apa namanya teman-teman belum bisa maksimal, tapi kita juga tetap berusaha walaupun dengan apa namanya cara-cara yang sekarang sering kita lakukan dengan apa online, ya kan, bikin seminar, bahkan business matchingnya pun kita bikin online. Karena gimana pun juga apa namanya dampak daripada pandemi yang mengharuskan kita untuk apa melakukan sesuatu yang offline, yang online ya, yang online. Iya, dengan satu tagline-nya kemarin yang sempat terangkat adalah work from home, ya. Iya, betul. Jadi memang dan ternyata ketika terjadi satu pandemi bahwa seperti bergeser pola ya, habit dalam konteks baik itu konteks berbisnis ataupun apa namanya socialize-nya. Akhirnya mulai bergeser ke situ. Artinya bahwa itu pun juga tidak menjadi sebuah hambatan ketika kita ingin mengembangkannya. Nah, berbicara tentang bisnis yang Agus lakoni, tentunya memang Japnas ini juga cukup menjadi sebuah media yang bisa membantu. Nah, bahwa bisnis dari Agus ini adalah salah satunya adalah hospitality. Bergerak di bidang itu, yang kebetulan memang hotelnya ada di pusat di tengah kota, ya. Nah, yang menarik dari konteks ini adalah bahwa belakangan saya lihat Agus sangat apa namanya intens membuat konten. Atau kita lebih asik nyebutnya sebagai konten kreator yang di situ membuat satu brand baru sepertinya, bukan brand ya, apa istilahnya ya, satu brand saya sebutnya, Om Agus Jalan-Jalan. Iya, betul. Itu ceritanya gimana tuh? Oke, jadi ya saya sambil cerita sambil menunjukkan sesuatu ya. Ini menarik ini. Ini Om Agus Jalan-Jalan tidak lepas kaitannya dengan apa namanya itu tagline di dalam tagline yang ada di caption yang ada di banner, ya kan. Nah, ini yang lagi trending. Bulan-bulan ini kan Mandalika, MotoGP, ya kan. Terus ini sama juga, cuman hanya desainnya yang berbeda. Beda desain aja.
Oke, termasuk juga ada Kaos ya. t-shirt juga. T-shirt ya. Oke. Nah, t-shirt. Oke. Nah, Ini kalau si t-shirt ini peruntukannya t-shirt apa nih? ini selain apa namanya untuk apa namanya tamu-tamu saya yang kebetulan dari luar kota, dan saya sering memberikan giveaway juga di sosial media ya. Oke. Nah, kaitannya apa dengan apa Om Agus jalan-jalan? Jadi Om Agus jalan-jalan ini merupakan upaya saya secara personal untuk bagaimana mengembangkan usaha saya, mempertahankan usaha saya untuk bisa tetap berjalan. Oke. Karena bagaimanapun juga memang saat ini adalah merupakan eranya sosial media. Sosial media, Ya. betul. Semua hal ada di sosial media. Iya. Nah, itu pun juga perubahan yang disebabkan oleh termasuk pandemi ini menggiring ke situ ya. kita ya. Nah, itu. Jadi akhirnya muncullah ide untuk mengeksplor lagi, memperdalam lagi apa sebenarnya hobi itu ya. Iya. Hobi termasuk adalah salah satu cara saya sebenarnya, terapi saya sebenarnya ini. Terapi dalam artian saya yang mempunyai personality yang introvert ya kan, yang nggak gampang untuk cair dengan berinteraksi dengan orang baru ya kan. Nah, itu saya menggunakan hal ini untuk salah satunya untuk itu, untuk menterapi diri saya keluar dari zona nyaman. Nah, sehingga goal besarnya itu saya pengen benar-benar bisa membantu mempromosikan Lombok secara umum, termasuk multiplier efeknya juga membantu member-member Japnas yang bisnisnya ada di Lombok, membantu bisnis saya sendiri juga. Jadi semua instrumen yang ada di Lombok ini bisa keangkat gitu dengan adanya Om Agus jalan-jalan gitu. Iya. Karena Om Agus jalan-jalan kan tidak hanya jalan-jalan yang sesungguhnya gitu. Betul. Jalan-jalan sambil mempromosikan ya, memberikan informasi seluas-luasnya tentang destinasi-destinasi wisata. Kuliner, adat istiadat yang ada di Lombok, dan banyak hal gitu yang bisa saya eksplor, sehingga kedepannya harapannya Lombok bisa lebih dikenal lagi. Walaupun memang ini merupakan langkah awal, masih merupakan sebuah perjuangan lah untuk bisa menuju kepada sosial media yang memang benar-benar memiliki powerful gitu loh. Iya. Ya itu mulai dengan langkah pertama ini. Iya, bahwa langkah dari Om Agus, salah satu metode yang digunakan oleh Agus adalah mempromosikan pariwisata ini menggunakan sosial media yang disetting dengan sangat santai di konten-kontennya. Mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman, karena akhirnya dari uraiannya Agus, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa promosi pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Betul sekali. Tapi menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Betul sekali, karena memang nggak ada satupun usaha yang ada di muka bumi ini tanpa dipromosikan. Betul. Bahkan perusahaan-perusahaan sebesar besar pun, multinasional pun, tetap mereka butuh promote. Udah ditahu produknya, udah ditahu terus saja. Tiap hari kita dengar, tiap hari kita itu artinya memang sebuah usaha itu butuh eksistensi. Iya. Contohnya yang sangat real yang ada di yang saya jalani, dengan saya memperkenalkan hotel Sunwood Arian gitu. Setiap hari saya post mungkin dengan konten-konten yang berbeda-beda.
suatu ketika saya punya kolega, kerabat gitu kan, begitu mau ke Lombok, dia lihat pas di wallnya, Iya. wah ini Om Agus jalan-jalan nih dengan Hotel Sunwood Aria-nya, udah langsung bisa terkoneksi itu. Benar, benar, benar. Nah itu salah satu flow-nya seperti itu. Iya. Nah jadi harapan saya kepada teman-teman, hal ini bisa di copy paste, diduplikasikan dan dicoba dimodifikasi mungkin yang jadi yang lebih baik, lebih unik, ya kan? Sehingga kita bisa bertanggung jawab pada usaha kita sendiri dulu. Betul. Ya, sekaligus bisa membantu teman-teman yang lain ya. Syukur-syukur bisa membantu pemerintah mungkin gitu kan. Secara tidak langsung Secara tidak langsung ya kan. Seperti itu. Iya. Bahwa artinya betapa sangat mudahnya di era sekarang gitu ketika ingin mempromosikan apapun itu. Nah hanya saja memang kadang kan banyak juga teman-teman masalah ini aja sih, belum paham how to use-nya itu aja sebenarnya. Ya, banyak juga yang mereka belum paham harus mulai dari mana gitu. Itu seperti Agus tadi bilang bahwa yang tadinya juga menjadi seorang yang introvert, akhirnya ini menjadi satu terapi ya yang menarik gitu dan bermanfaat ternyata gitu. Ya betul sekali. Sekaligus juga saya mau sharing, berbagi di sini bahwa kita sebagai entrepreneur itu kan zaman kita dulu mungkin sebagian besar itu by accident, bukan by design. Oke. Ya. Mungkin kedua orang tua saya nggak pernah mendesain saya sebagai pengusaha. Apalagi kita di daerah ini sangat minim edukasi tentang bagaimana sih sebenarnya usaha itu gitu. Karena kita sebagai entrepreneur itu sebenarnya kompleks sekali permasalahannya gitu loh. Jadi kalau boleh saya bilang ya kita tuh sebagai pejuang, bukan hanya berjuang untuk usaha kita bisa jalan, kita berjuang buat karyawan kita yang bernaung di kita berjuang untuk bisa bersaing dengan banyak hal. Nah sehingga memang itu yang menyebabkan di Indonesia ini entrepreneurnya itu nggak lebih dari 2% dari jumlah penduduk. Gitu. Berdasarkan data yang ada gitu ya. Karena emang nggak mudah gitu. Betul. Sangat tidak mudah untuk menjadi pengusaha. Betul. Ibaratnya kita jatuh 9 kali ya harus sanggup untuk bangkit 10 kali bahkan 11 kali. Iya benar. Nah makanya saya sangat menyarankan teman-teman mulailah, karena apapun yang sudah merupakan pilihan kita sebagai entrepreneur, kita harus bertanggung jawab. Nggak mungkin kita mau suruh orang atau minta tolong teman kita untuk mempromosikan usaha kita. Betul. Ya mungkin sekali dua kali sebagai teman, sebagai itu dia akan ini, tapi nggak akan mungkin seinten ya punya kita sendiri gitu. Benar. Nah itu ibarat kata di sini sebagai entrepreneur itu udah harus komplit banget jurus-jurusnya nih. Iya, gitu. Berbagai macam ya. Ibarat kalau kita menjadi pemain sepak bola itu harus bisa jadi kiper, bisa jadi striker, bisa jadi gelandang. Di kondisi tertentu bisa berubah fungsi ya. Betul. Posisi itu. Nah, jika berbicara tentang dunia pariwisata, Gus, tentunya kan setiap daerah punya keunikannya. Baik itu dalam konteks destinasi, baik itu dalam konteks potensi yang lain, ataupun juga tentunya dalam kondisi tertentu bahwa pastinya jika bicara NTB kan bisa dikatakan bahwa sudah cukup lama pariwisata, bahwa NTB bergantung dari dunia pariwisata, bisa dikatakan begitu. Nah, tentunya pasti ada hal-hal yang mungkin kita seharusnya introspeksi ya untuk menuju ke pariwisata yang lebih bagus lagi ke depannya gitu.
Nah, kira-kira menurut Agus ada nggak pemikiran-pemikiran yang mungkin perlu diutarakan bahwa apa yang harus diperbuat nih ke depannya jika berbicara tentang pariwisata? Oke, benar banget Bli. Jadi kita di posisi geografis di Lombok ini ya kan, memang kita harus bersyukur banget gitu, karena tempat kita ini udah diciptakan begitu indahnya gitu ya. Ini udah merupakan satu gift, suatu kado yang luar biasa dari Tuhan, dari alam semesta. Seperti yang dulu saya pernah mencoba promosikan pada kegiatan pertukaran pengusaha muda Indonesia dengan Thailand yang namanya YENDI Young Entrepreneur Development, yang pernah diadakan di Thailand. Jadi bersyukur banget waktu itu Japnas saya bisa terpilih, kita apply ya kan. Dari 10 ribuan kalau nggak salah yang mendaftar, itu 30 orang yang diambil dan di mix di sana, dan kita melakukan banyak kegiatan di sana, termasuk seperti FGD gitu ya. Jadi forum group discussion. Nah, jadi saya sempat sampaikan di forum itu bahwa tempat kami di Lombok ini indah sekali gitu. Kita memiliki banyak sekali keunikan. Kita punya tandon air di atas langit, saya bilang begitu kan. Mereka bilang apa itu? Saya bilang gitu. Ya, saya punya di Lombok itu punya Gunung Rinjani yang danaunya itu di atas awan. Benar. Sehingga keberadaan tandon air itu, danau itu membuat di sekelilingnya itu terdapat konon katanya lebih dari 50 air terjun yang mungkin belum terekspos juga di masyarakat umum gitu. Karena tempat-tempatnya itu belum nggak bisa terakses oleh transportasi. Jadi mereka seperti itu, saya bilang begitu kan. Belum lagi ada 3 pulau yang sangat indah, terkenal. Nggak boleh ada kendaraan bermotor, sesuatu yang memang benar-benar hal-hal seperti ini yang emang dicari sama wisatawan di mancanegara. Benar. Hasil dengan promosi singkat saya di forum itu, because on the top the mountain we have the lake, Segara Anak Lake, and Lombok get the best honeymoon destination last year. Satu tahun setelah itu, itu sekitar 15 teman-teman saya orang Thailand itu datang. Itu impactnya langsung. Impactnya datang. Datang dan saya bisa pertanggungjawabkan, ada dokumentasinya mereka. Dan mereka bilang, wow, sangat amazing di Lombok. Ini tempatnya lebih indah dari tempat kita di pantainya itu Pattaya. Pattaya atau Phuket dia bilang ya. Phuket kalau nggak salah. Kalau Pattaya kan nggak begitu bagus. Phuket yang lebih ini kan. Tapi dari Bangkok ke Phuket itu mahal banget. Dan mungkin terlalu crowded dia bilang gitu. Jadi seluruh dunia itu datang ke situ. Saya di sini datang dari Thailand via Kuala Lumpur, nyampe di Lombok itu tiketnya nggak nyampe 2 juta kalau nggak salah dia bilang. Terus semuanya di sini murah. Bahkan mereka mau janji untuk datang bawa keluarganya mereka masing-masing. Saya ajak muter di 3 Gili, terus menyelam di patung-patung. Mereka sangat benar-benar amazing ya. Nah, itu artinya seorang Om Agus saja bisa mempromosikan itu, yang kebetulan memang dapat tugas dari Japnas, dan dampaknya seperti itu, dan mereka menginap di hotel saya akhirnya. Jadi luar biasa sekali. Itu salah satu manfaatnya ya. Artinya
jika dikatakan bahwa Japnas ini bisa menjadi satu jembatan Betul. untuk para entrepreneur. Nah, kembali ke tadi harapan saya adalah bagaimana kita benar-benar melihat ini merupakan satu potensi yang pariwisata nih kalau di kayak tambang itu nggak habis-habis digali ya. Gitu ya. Yang penting bagaimana kita benar-benar mengelola dengan baik, ya kan? Dan kita harus terus belajar ke negara-negara lain. Oke. Jadi benar-benar agar kita bisa bersaing gitu loh. Jangan kita seperti katak dalam tempurung. Dan jangan cepat merasa puas ya. Ya, karena masih banyak sebagian dari kita beranggapan bahwa Gili Trawangan itu biasa aja. Kuta biasa aja, Kuta Mandalika. Karena apa? Karena kita nggak pernah membandingkan dengan pantai yang ada di Surabaya, pantai kalau boleh saya sebut pantai Kenjeran gitu kan. Kita jauh-jauh datang ke sana pantai hitam. Terus airnya juga butak gitu kan. Betul. Begitu orang dari Surabaya datang ke sini, wow, ngelihat air yang jernih itu udah langsung pengen nyebur aja gitu loh. Nyebur dan buat konten mereka. Artinya Oke. Orang-orang di luar sana itu kagum gitu loh dengan tempat kita sampai bela-belain datang ke Lombok gitu ya. Nah, artinya kita juga mau nggak mau harus berusaha gitu mencari perbandingan sehingga kita tahu bahwa tempat kita itu emang benar-benar layak, indah untuk dikunjungi. Tapi jangan lupa juga bahwa ya kita juga harus mempersiapkan dengan baik gitu destinasi-destinasi kita. Betul. Destinasi yang prioritas itu ya yang benar-benar sudah tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah. Karena pemerintah yang punya anggaran. Betul. Gitu. Kalau kita kan kita sangat bergantung. Jadi saya harapkan ya kita pelaku pariwisata ini lebih banyak lagi berdiskusi hal-hal yang memang penting untuk didiskusikan gitu. Betul. Seperti halnya ya promosi ya. Untuk apa promosinya yang terlalu membutuhkan biaya yang itu kalau ternyata kita tidak disiapkan tempat yang emang layak gitu. Benar. Karena banyak tamu-tamu dari luar yang mengeluarkan biaya yang udah cukup besar akan sangat kecewa ketika datang ke Gili Trawangan katakanlah 3 tahun sebelum pandemi ini masih normal ya kan. Rame di situ tapi belum tentu orang akan balik lagi karena banyak kecewaan. Turun dari dermaganya bolong-bolong, safety-nya nggak ada, mau cari toilet yang representatif yang standar nggak ada. Nah ini yang saya harapkan, mari kita sama-sama saling memberi informasi. Dan pemerintah juga bisa mengambil momen ini yang dulunya ketika teman-teman mengupload atau memberikan informasi yang sifatnya negatif, mungkin pemerintah alergi gitu ya. Mungkin, Nah justru sekarang minta masyarakat untuk ikut serta untuk memberikan informasi. Betul. Jalan lobang mungkin atau toilet yang kotor. Ya, kasih aja ruang untuk bahkan kasih penghargaan gitu, kasih giveaway mungkin. Ketika ada informasi itu. Jadi sehingga masyarakat itu berlomba-lomba ingin memberikan informasi yang hal-hal yang memang harus menjadi perhatian daripada pemerintah. Gitu. Jadi sehingga orang datang ke Lombok, tempatnya indah, nyaman, tapi semua permasalahan yang mendasar itu terpenuhi karena MCK itu kan mendasar banget. Gitu. Jadi jangan sampai mereka datang ke sini dengan biaya mahal tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka ekspektasinya kan. Sebagai comparison, kita kalau datang ke Singapura lah lagi ya, yang paling mudah kita jadikan perbanding adalah Singapura. Kadang-kadang tiket dari Jakarta ke Singapura itu bisa tembus hanya 300 sampai 400 ribu. Murah banget gitu ya.
katakanlah saya dari Lombok nih, Lombok, Jakarta 500.000, Jakarta, Singapura 300 sampai 400.000. Nyampe kita di Singapura. Begitu kita menginjakkan kaki di situ, semuanya udah dolar mainannya, Oke. ya kan? Tapi apa? Semuanya sudah memang fasilitasnya worth it lah ya. worth it gitu, ya kan? Nah, saya harap ya apa yang menjadi ekspektasi keinginan daripada wisatawan itu harus terpenuhi semua. Keamanan, kenyamanan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Itu yang paling utama karena tempat yang indah-indah mungkin nggak hanya di Lombok gitu loh. Oh iya, Ya kan? Iya. Nanti mereka setelah compare, mereka nggak puas, ya mereka khawatir nggak akan kembali lagi. Bahkan jangan sampai akan memberikan campaign yang negatif itu atas hal-hal yang itu. Karena mereka berhak juga mengomentari ya, merespon daripada. Apalagi di era sekarang bahwa aktivitas mereka dalam hitungan detik mereka bisa menginformasikan di sosial media. Betul banget. Ya, itu menjadi PR bersama. Nah, selain hal itu, Gus, ada hal yang lain nggak terkait dengan kita masih bicara dalam konteks tourism gitu? Ada hal yang lain nggak yang kira-kira selain yang itu dua hal ya? Hal yang berikutnya apa kira-kira yang cukup penting juga? Yang cukup penting banget sih emang kesiapan kita sebagai pemilik destinasi membuat mereka tamu-tamu itu nyaman gitu kan. Memberikan kesan yang baik. Salah satu contoh nyata kemarin menjadi fenomena di MotoGP bahwa pemenang dari MotoGP itu langsung mendedikasikan ya kan, mendedikasikan winnernya, piala podiumnya dia kepada salah satu staf hotel di mana tempat dia menginap. Namanya Risman. Mungkin Bang Risman kalau bisa nonton podcast ini, saya sangat salut, sangat mengapresiasi. Besok dia jadwalnya. Gitu ya. Kebetulan banget. Jadi agak sebut. Nah, besok. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana hal-hal kecil bisa viral, bisa mengangkat, membawa nama baik daripada daerah kita, ya. Yang mungkin banyak kekurangan kita bisa ketutup oleh itu ya, hospitality kita ya, bagaimana interaksi kita. Benar. Gitu. Makanya saya berharap sih bangunan fisik itu bisa dibangun sehebat apa, semewah apapun itu bisa di-create, tapi sentuhan-sentuhan manusia itu tetap sangat dibutuhkan. Betul. Bagaimana menjaga, ya kan? Bagaimana berinteraksi, bagaimana membuat orang akan kembali lagi kangen dengan sentuhan-sentuhan atmosfer tadi. Atmosfer dari Lombok ini ya. Ya, itu salah satu hal. Yang benar-benar real yang kita lihat gitu ya. Benar. Iya, itu harusnya bisa menjadi, dan itu kan viral, jadi seharusnya bisa menjadi contoh untuk yang lain, untuk kita semua lah gitu. Bahwa itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk bicara dalam konteks dunia pariwisata. Oke, cukup panjang juga obrolan kita. Nah, bahwa balik lagi saya ingin menarik satu garis kesimpulan bahwa untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi member Japnas, bisa langsung datang ke sekretariat di Jalan Caturwarga nomor 35 Mataram ya. Sekaligus juga bisa mampir di Instagramnya Japnas NTB. Japnas NTB ya. Nanti bisa berinteraksi juga di situ. Jadi nggak sulit, hanya benar-benar punya usaha gitu ya, yang usahanya real,
walaupun badan usahanya belum terbentuk, tapi bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Oke. Itu akan bisa langsung apply, dan kita nanti kedepannya akan mendorong si member tersebut untuk segera mengurus memiliki badan usaha, karena badan usaha. Untuk menjadi besar memang Betul. itu adalah salah satu syarat ya. Ya. Itu terus yang kedua, saya mengajak juga teman-teman, karena kita di NTB khususnya kan pariwisata menjadi tulang punggung. Betul. Jadi mari kita menjaga nama baik Lombok dan NTB pada umumnya, ya dengan cara memposting ya kan sesuatu yang positif. Ya. Oke. Jadi hal-hal yang sifatnya kritik, yang negatif, biarlah di internal kita aja. Oke. Pemerintah sudah memberikan wadah, ya kan? Iya. Akseslah wadah-wadah itu, jadi nggak perlu diviralkan gitu, karena yang ketika diviralkan kita semua yang rugi. Iya, impactnya balik ke kita impactnya. Ya. Dan kadang sering tidak sadar melakukan itu. Nah, jika sering dilakukan menjadi habit nantinya. Betul. Itu yang bahaya. Betul. Oke, demikian tadi banyak hal sudah diutarakan perihal Japnas, syarat menjadi member dan apa saja yang sudah dilakukan Japnas. Agenda terdekat? Agenda terdekat kita malah kemarin baru habis menang dalam pitching gitu ya, dalam usaha untuk melakukan kegiatan Munas. Oke. Jadi Munas bersama Japnas. Oke. Diadu tuh dari beberapa wilayah. Iya. Akhirnya NTB dapat ya. Dapat menang setelah saya mempresentasikan dan kita beradu argumen. Direncanakan tahun ini paling lambat pertengahan tahun. Oh, keren ya. Nah, itu agenda dari Japnas. Dan setelah itu mungkin kita akan ada Diklatwil. Diklatwil itu adalah untuk merefresh keanggotaan dari Japnas NTB. Oke. Mengenai ADART dan hal-hal yang sifatnya keorganisasian. Dan setelah itu ya business matching yang memang diwajibkan. Gitu. Ya, itu menarik sekali bahwa sangat jelas apa yang sudah disampaikan. Dan saya tambahkan sedikit, khususnya di Japnas NTB, kita sesama member itu juga mengeluarkan yang namanya kartu sinergi. Kartu sinergi Japnas. Nah, kita buatkan MOU, deal dengan teman-teman. Jadi pemegang kartu member itu akan dapat privilege di bisnisnya teman masing-masing. Contohnya, pemegang kartu member sinergi Japnas, ketika dia akan check-in di Sunwood Arian Hotel, dia akan mendapatkan special price. Begitu juga saya akan check-in di Samba Villa di Rawangan, itu merupakan member kita juga. Saya akan dapatkan special menarik ya. Price juga gitu. Nah, itu adalah bentuk saling penguatan di sesama Japnas. Begitu juga menarik. Di salah satu kelas musik juga di SMS. Usahanya teman. Symphony Music School. Kita juga ada spesial ini juga kalau menunjukkan kartu sinergi. Keren itu, keren sekali. Jadi teman-teman yang punya bisnis, yang punya usaha, itu alangkah baiknya ya, karena manfaatnya banyak ternyata. Betul. Setelah utarakan detailnya itu, wah manfaatnya banyak. Betul. Gitu. Dan satu lagi mungkin saya tambahkan, kita juga di Japnas ada namanya GID. GID itu bekerja sama dengan MNC Sekuritas. Dengan Bursa Efek Indonesia cabang NTB.
kita membuat mengedukasi teman-teman untuk go digital dan go public ya. Oke. Jadi kita setiap bulan itu ada offline workshop, seminar mengenai tentang kebursa sahaman. Oh, asik ya. Karena ke depan perusahaan-perusahaan besar pasti akan go public. Iya, betul. Nah, di sana kita belajar sama-sama. Oh ya, wah keren sekali ini. Iya. Banyak programnya ternyata Japnas. Iya. Yang tadinya saya pikir Japnas ini seperti yang Agus bilang, satu organisasi yang akhirnya kesannya akan membuang-buang waktu aja gitu. Wah ternyata manfaatnya banyak sekali. Banyak. Karena Banyak emang sekali. Kita di kepengurusan wilayah ini pun bertindak sebagai marketing, sebagai sales teman-teman kita yang memiliki bisnis. Iya. Bahkan kita tuh melayani member-member kita. Oke. Ada permasalahan yang ingin dibukakan pintu di dinas pariwisata, terus di dinas BKPM mungkin, atau di gubernur, saya akan maju gitu. Oke. Memfasilitasi, menjembatani kepentingan-kepentingan daripada member kita. Wah bagus sekali itu. Keren. Menarik sekali. Iya. Kira-kira cukup yang ingin disampaikan? Ya. Atau ada lagi? Mungkin itu dulu. Nanti ke depannya saya akan memanfaatkan podcast Oma Dipa ini ya. Siap. Untuk bersinergi, memberikan informasi yang lain, mungkin dalam bentuk yang lain. Dan saya sangat berterima kasih setelah diundang di podcast ini. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa saling mensupport, menguatkan, sehingga iklim usaha khususnya, karena ini kan berbicara tentang keorganisasian usaha, kewirausahaan bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Benar. Sekaligus juga menjaga pariwisata NTB, Lombok bisa lebih berkembang lagi. Iya. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak ya terima kasih juga Agus sudah hadir di podcast Oma Dipa. Banyak sekali ternyata informasi yang kita dapatkan malam ini, luar biasa, dan semoga ini menjadi manfaat untuk kita bersama dan untuk teman-teman yang ada di NTB. Intinya adalah tetap semangat, tetap berpikir baik, berpikir positif, agar apapun yang kita kerjakan bisa menjadi manfaat. Demikian, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Oke.